Pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Purbaya Yudi Sadewo kini menjadi sorotan publik. Purbaya berhasil melakukan sesuatu yang jarang dilakukan seorang Menteri Keuangan, yakni membuat isu ekonomi menjadi sesuatu yang menarik dan dianggap relevan bagi berbagai kalangan. Saya nggak tahu, yang saya tahu kamera Pak, beginilah cara menjalankan fiskal policy yang baik. Baru 2 pekan menjabat, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo menjadi figur menteri di jajaran Kabinet Prabowo yang paling banyak disorot. Dengan kebijakan koboynya, ia mengguncang panggung perekonomian Indonesia. Isu-isu ekonomi kini menjadi sesuatu yang menarik dan dianggap relevan. Gaya komunikasi bendahara negara yang sangat terbuka itu seolah bertindak seperti seorang pengkritik pemerintah, padahal ia merupakan bagian dari pemerintah. Purbaya juga tidak segan menyentil institusi sekelas Bank Indonesia. Serangan terhadap independensi Bank Sentral ini tentunya membuat banyak ekonom tercengang. Uangnya kan dari Bank Sentral. Beliau rajin narik pajak. Nggak apa-apa, masuk ke Bank Sentral. Kalau dibelanjain lagi, nggak apa-apa. Tapi ini kan nggak. Ditaruh sana santai-santai. Kering sistemnya. Bank Sentral kita juga sama, katanya saya nanti kan penguasa ya, katanya punya di KSSK boleh menggait sedikit kan ya, jadi saya berani ngomong sedikit sekarang. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut Bank Indonesia telah all out dari sisi kebijakan moneter untuk mendukung program pemerintah dengan tetap menjaga stabilitas. Kebijakan itu diantaranya memangkas BI rate sebanyak 6 kali sejak September 2024 menjadi 4,75% pada September 2025. Apa yang kami lakukan? Suku bunga sudah turun 6 kali sejak September. Dan hari ini kita putuskan ke-6 yaitu menjadi 4,75%. Dan karenanya yang kedua juga kami ekspansi likuiditas. Bentuknya ekspansi likuiditas apa? SRBI turun 200 triliun. Setelah membongkar masalah, Purbaya langsung menawarkan solusi super cepat. Ia menyuntikkan dana tunai pemerintah sebesar 200 triliun rupiah yang terparkir di Bank Indonesia. Meski demikian, Purbaya mewanti-wanti himpunan bank negara untuk tidak menyalahgunakan suntikan dana dari pemerintah dengan menyalurkan kredit fiktif. Demi mengoptimalkan kinerja anggaran pemerintah, Purbaya akan berpatroli ke kementerian atau lembaga yang penyerapan anggarannya belum optimal. Purbaya mengancam akan menarik anggaran kementerian atau lembaga yang tidak mampu mengelola anggaran dari pemerintah sepanjang tahun 2025. Yang ada baru lagi sedikit. Tadi saya izin ke Pak Presiden bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kita pakai nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uang. Langkah Purbaya yang akan menarik anggaran kementerian atau lembaga yang tidak mampu mengelola anggaran mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau menurut kami itu sesuatu yang memang harus dilakukan karena belanja pemerintah itu harus optimal, sehingga kalau Menteri Keuangan mengevaluasi tentu berdasarkan data. Gebrakan Purbaya tidak hanya soal fiskal, tapi juga retorika tajam yang menohok semua pihak. Purbaya mengaku kerap menerima laporan dari jajaran yang terkesan dibuat indah, namun berbeda dengan kenyataan di lapangan. Menurutnya, pola kerja asal Bapak Senang sudah menjadi kebiasaan lama di birokrasi, bahkan hingga ke level tertinggi pemerintahan. Ia menekankan perlunya perubahan budaya birokrasi agar laporan yang disampaikan lebih faktual dan berbasis data. Dirjen Pajak sedang pergi ke luar negeri. Saya cuma tanya persiapannya seperti apa di dalam. Kalau menurut mereka bagus-bagus terus. Jadi mereka ngikutin saya juga kayaknya. Nah, saya akan cek belum sidak betul ke konteksnya karena belum sempat. Bagi Purbaya, masalah di industri keuangan bukanlah sesuatu yang perlu didiamkan, melainkan harus dikonfrontasi secara langsung. Gayanya yang belak-belakan menjadi ciri khasnya, terutama saat berhadapan dengan isu-isu yang merugikan masyarakat, khususnya anak muda. Menyadari Gen Z adalah target empuk penipuan investasi, Purbaya secara terbuka menyatakan perang.
Ia berjanji akan menutup semua ruang gerak para penipu dan memastikan platform investasi yang legal benar-benar aman untuk digunakan. Berinvestasi ya, di instrumen apapun, pelajari instrumen itu apa. Jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO fear of missing out. Pelajari instrumennya apa, mereka pasti berhasil. Untuk cewek-cewek yang suka belanja, Pak? Hah? Untuk cewek-cewek yang suka belanja? Belanja nggak apa-apa, belanja mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang. Kini setelah melihat rentetan gebrakan Menteri Keuangan Purbaya, publik khususnya ekonom menunggu untuk pembuktian ucapan Purbaya. Apakah Purbaya hanya sekedar mencari sensasi atau Purbaya sebagai figur yang dibutuhkan Indonesia saat ini, yakni pemimpin yang berani, tegas, transparan, dan berorientasi pada aksi cepat. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.